Pernah mengalami fase di mana percaya dengan pasangan, tapi ternyata selama belasan tahun dibohong? Bayangin loh Mas, cuman punya uang 400.000 itu pun sudah habis untuk dibedengan. Makan aja nggak bisa gitu. Mana bisa pernah bermimpi sebesar ini gitu ya. Yang ada hanya gimana caranya saya bisa hidup, anak-anak saya bisa survive, bisa sekolah. Itu aja. Apa yang dikorbankan pada saat itu? Apa saja yang dikorbankan dari sosok dirimu? Anak saya melihat saya jedot-jedotin kepala ke tembok, Mas. Tapi seorang Dian Dwi Agustin mengajarkan semuanya lahir dari nol. Sebelumnya Rokus mau saya tutup, Mas. Mau saya tutup karena saya merasa nggak sanggup menjalankan dua usaha yang besar ini. Gitu. Kalau melihat sosok Dian Dwi Agustin saat ini, pernah nggak terbangun pagi atau di kala malam yang memang sendiri kayak mimpi? Halo Sobat Tapis, tanya Rumpi Solusi. Hari ini kembali di podcast Tapis yang pastinya bersama saya Niko Anggayu untuk bincang dan juga ngobrol asik dengan narasumber-narasumber yang pastinya menginspirasi dan juga memotivasi Anda semua. Kali ini adalah sosok luar biasa yang hadir di studio kita. Sebelum saya beritahu, mungkin beberapa brand, mungkin beberapa usaha yang memang sudah tidak asing, kalian tahu. Rockers, sambal alu, yang memang titiknya sudah banyak. Dan tahukah kamu, ternyata di balik banyak usaha yang mungkin terkenal saat ini, banyak mensejahterakan orang-orang sekitar, penggeraknya adalah seorang wanita. Siapa dia? Ini dia, Dian Dwi Agustin. Assalamualaikum, Mbak Dian. Waalaikumsalam, Mas Niko. Sehat kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat. Bisa dibilang saya excited, bisa dibilang saya deg-degan. Karena saya jujur adalah salah satu sosok yang selalu mengikuti perjalanan di balik Mbak Dian Dwi Agustin. Suatu kehormatan, terima kasih bersedia hadir di perbincangan hari ini. Saya yang terima kasih, Mas, sudah diundang di sini. Tapi harapannya Mbak Dian, mungkin kita ngobrol di sini bisa menjadi salah satu wasilah juga untuk teman-teman, bisa menjadi juga media untuk teman-teman semakin semangat menjadi sosok wanita inspiratif seperti sosok Mbak Dian. Amin. Mbak Dian, kalau di awal tadi saya sempat bilang, di balik beberapa usaha yang mungkin saat ini masyarakat Lampung kenal, penggeraknya adalah seorang wanita atau Dian Dwi Agustin. Sebelum saya membahas usahanya, banyak yang mungkin belum kenal siapa sih sebenarnya Dian Dwi Agustin. Perkenalkan, nama saya Dian Dwi Agustin. Saya adalah tukang ulek sambalnya sambal alu. Tukang ulek ya? Tukang ulek sambalnya sambal alu dan apa ya, kalau di orkestra itu dirijennya dua perusahaan inilah gitu. Apa itu namanya? Penggerak. Penggerak ya. Okay. Itu saat ini. Saat ini. Tapi kalau misalnya mengingat Dian Dwi Agustin 20, 15, bahkan 10 tahun yang lalu, siapa Dian Dwi Agustin? Aduh, jadi mau nangis deh kalau keinget masa lalu gitu okay, ya. Apa. Mungkin ini menjadi salah satu ilmu juga. Apa ya? Kalau mengingat saya yang hari ini, dulu itu berarti Dian yang sedang belajar berarti ya. Terus Dian yang sedang bertumbuh. Kalau mengingat Dian yang 20 tahun yang lalu ya. Gitu. Yang hari ini Dian juga masih terus belajar dan bertumbuh. Minimal hari ini udah ngerti perannya. Kalau yang 20 tahun yang lalu dia masih struggling untuk mencari tahu dia siapa. Gitu sih, Mas. Cari tahu dia siapa. Tapi mungkin banyak yang saat ini melihat sosok Dian itu, mohon maaf ya Mbak Dian ya, melihat sosok Dian Dwi Agustin, dia mah enak, tinggal duduk, diam, uang banyak masuk. Dia mah enak, yang kerja banyak orang sekitarnya. Tapi mungkin nggak tahu, Dian Dwi Agustin apakah seorang pewaris atau memang begitu banyak merintis? Nggak cuman merintis ya, merintis, meringis, menangis. Apa? Kalau boleh tahu seperti apa maksudnya? Jadi kalau banyak orang sih Mas ya, saya juga tadi sudah sampaikan ke Mas Niko ya, kalau ngelihat orang dengan pencapaian pada hari ini, mungkin ngelihat sambal alu atau Rockers gitu ya, dengan begitu banyak cabangnya, mungkin mereka lihat, oh enak Mbak Dian mah, ownernya mah enak hari ini. Tapi mereka apakah tahu, 15 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, yang kamu bilang enak, yang kamu bilang sukses, yang kamu bilang hebat, luar biasa, menginspirasi, pernah tinggal di bedengan, pernah nggak bisa makan, pernah mohon maaf terlunta-lunta hidupnya, pernah waktu lebaran nggak bisa makan, minta makan sama orang lain. Nggak ada yang tahu kisah-kisah seperti itu. Mereka hanya tahunya sudah besar. Nggak, sebentar. Pernah dengan beberapa hal yang disebutkan. Itu mungkin tidak semua kita paham. Dan tidak semua, saya juga mungkin
termasuk yang dengar gitu baru ya. dengar gitu. Maksudnya dalam hal seperti apa, Mbak? Dulu kami memulai, saya terus terang ya Mas, memulai perusahaan saya yang hari ini itu masa turning point saya. Masa kalau saya ditanya, Mbak Dian, kalau seandainya mau kembali ke masa itu, Mbak Dian mau nggak? Saya belum tentu mau dan belum tentu sanggup. Gitu. Itu masa dalam hidup saya 40 tahun tuh tergelap saya, Mas. Jadi terperih, terpedih gitu, yang kalau misalkan diibaratkan drama sinetron itu sinetron tersanjung episode udah ratusan gitu ya. Jadi hidup saya itu kayak roller coaster. Habis naik turun lagi yang terendah turunnya itu tahun 2016 di mana saat saya memulai usaha ini saya bersama dua anak saya malam gitu hujan-hujan saya harus pergi meninggalkan rumah saya di mana rumah itu saya bangun waktu itu usaha saya sebelum hari ini itu punya 350 cabang se-Indonesia. Saya jualan pizza. Baik. Lalu? Saya harus pergi meninggalkan itu semua dengan uang cuma 500.000, 400.000 saya pakai untuk sewa bedeng, 100.000 saya pakai untuk beli beras dan ayam. You know Mas, saat itu 1-2 bulan sebelum puasa, saya merintis perusahaan saya yang hari ini Sambal Alu dengan di bedengan Mas. Di bedengan yang kalau tahu ya itu di rumah makan saya ada mirip kandang sih bentuknya. Jadi hidup seadanya di situ bersama dua anak perempuan saya malam-malam. Yang lebih perihnya adalah pas Lebaran puasa. Kalau kita jualan online itu kan orang-orang tuh jarang ya yang mau beli ya karena mereka terbiasa untuk makan di restoran ya, bukber dan segala macam. Saat itu posisi Lebaran penjualan pasti sudah nggak ada, saya nggak punya duit sama sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu anak saya bangunin saya, Mas. Mama, apa yang tahu yang saya lakukan? Saya pura-pura tidur. Kenapa? Saya tahu nih, anak-anak saya bangunin saya pasti minta sesuatu. Either mereka minta saya berangkat ke masjid atau minta makan. Saya nggak punya duit, nggak ada makanan. Saya pura-pura tidur. Dibangunin terus, ayo udah, Dek, yuk kita mandi aja yuk. Mama masih bobok. Begitu anak-anak mandi, saya nggak bisa dong terus-terusan pura-pura tidur ya, Mas. Yang paling pedih itu adalah gini. Mama ini Lebaran, kita makan apa? Saya nggak punya duit sama sekali Mas, 8 tahun yang lalu ya, di titik terendah saya gitu. Terus saya telepon sahabat saya, Mak, punya makanan nggak? Gitu. Lebaran, tetangga kanan kiri bikin opor, bikin rendang, makanan enak-enak. Kami hampir nggak ada makanan sama sekali. Saya telepon teman saya, Mak ada makanan nggak? Saya bilang gitu. Terus kata teman saya, ya ada lah, namanya Lebaran gitu. Boleh nggak saya numpang makan? Saya bawa anak saya, Mas, jam 10-11 itu di depan meja makan rumah teman saya itu, anak saya nomor 1 bilang gini, yeay, akhirnya kita makan rendang gitu. Itu mungkin kalau buat sebagian orang nggak menyakitkan ya, tapi kalau buat saya itu menyakitkannya luar biasa. Bolehlah kita itu disakitin kita ya secara orang tua, tapi jangan anak-anak gitu. Tapi sepertinya itu adalah momen Allah tuh ngasih pelajaran ke dalam hidup saya bahwa hari ini ketika saya diberikan begitu banyak karunia makanan ya Mas, punya rumah makan, punya toko roti gitu, terima kasih. Sepertinya Allah tuh mau ngomong gini, nggak apa-apa Moza, Mabel, hari ini kamu nggak bisa banyak makan. Suatu hari nanti kamu akan dibuat sama keadaan untuk tidak pernah lagi kekurangan makan. Maka Allah itu kasih saya begitu banyak cabang rumah makan tuh. Saya selalu bersyukurnya di situ. Ini kayaknya cara Allah ngasih pelajaran bahwa segala sesuatu yang perih di masa lalu Allah itu akan kasih kadonya. Gitu. Kalau melihat sosok Dian Dwi Agustin saat ini pernah nggak terbangun pagi atau di kala malam yang memang sendiri kayak mimpi? Nggak pernah Mas. Even membayangkan hari ini, membayangkan bisa punya 1 outlet aja nggak pernah terbayangkan. Bayangin loh Mas, cuman punya uang 400.000 itu pun sudah habis untuk di bedengan. Makan aja nggak bisa gitu. Mana bisa pernah bermimpi sebesar ini gitu ya. Yang ada hanya gimana caranya saya bisa hidup, anak-anak saya bisa survive, bisa sekolah. Itu aja. Cuman itu aja, nggak pernah sekalipun saya ada gambaran. Kalau misalnya bisa sampai hari ini.
Ada orang di luar sana yang menanya sama Dian Dwi Agustin sebelum kita membahas dengan bisnis atau usaha. Apa yang dikorbankan pada saat itu? Apa saja yang dikorbankan dari sosok dirimu? Kalau teman-teman mau tahu bahwa semua orang yang sukses pada hari ini itu semuanya punya sacrifice-nya masing-masing gitu. Nggak ada yang tahu ketika Mbak aku mau loh kayak Mbak Dian gitu. Siap nggak kamu dengan kehilangannya? Siap nggak kamu dengan air matanya gitu? Mau tahu nggak Mas? Poin itu rumah tangga berantakan, ditinggalkan orang-orang, saya harus berjalan berdua dengan anak-anak saya dengan hutang 1,5 miliar. Tanpa uang sama sekali. Kehilangan iya, merasa nggak berguna, nggak becus, bahkan saya pernah didiagnosa depresi, 6 bulan saya harus ke psikolog gitu, hampir gila ya. Saya pernah ada di titik terendah hidup saya, anak saya melihat saya jedot-jedotin kepala ke tembok Mas, itu juga pernah. Kalau sampai hari ini ditanya Moza itu, Mbak ada nggak momen terperih dalam hidupmu? Iya, ketika ngeliat mama jedotin kepala ke tembok. Gimana Mas? Seperti tidak punya harapan untuk hidup. Pernah ada pikiran buat pergi dari dunia? Iya. Mau mati rasanya. Pengen mati, bukan mau mati rasanya. Pengen mati aja. Itu kalau nggak Allah yang nolong ya Mas, saya udah selesai aja mungkin. Merasa nggak guna, merasa nggak ada yang harapan gitu. Dan mau apa lagi sih hidup ini? Toh lo nggak ada fungsinya di sini gitu. Makanya saya berarti bilang ya, ketika saya melihat 20 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, Dian yang dulu itu belum ngerti dia hidup itu untuk apa dan menjadi siapa. Mbak Dian, saya boleh nggak menanya? Mungkin ini bukan bermaksud mengorek ya, Mbak. Iya. Kebetulan saya adalah pengikut Mbak Dian juga, dan saya membaca buku Ikhlas Tanpa Tapi. Masya Itu Allah, ya. tulisan dan curhatan seorang Dian Dwi Agustin. Mungkin ini beberapa pesan juga dan titipan juga dari para netizen ya. Pernah mengalami fase di mana percaya dengan pasangan, tapi ternyata selama belasan tahun dibohongi. Iya. Itu benar. Benar. NPD ya lebih tepatnya mungkin ya. Sesakit itu kalau ingat. Nggak cuma sakit Berasa ya, dunia hancur runtuh. itu. Hancur lah Mas, hancur. Hancur. Di dalam toxic relationship itu lebih susah karena dia susah untuk keluar dari hubungan yang buat saya itu udah nggak sehat lagi. Kita tuh masih mending berhubungan dengan orang yang nyakitin kita secara fisik gitu, kita pergi keluar aja udah oke, selesai. Tapi di dalam toxic relationship ini tuh kita itu kayak dibungkus seolah-olah kesalahan yang terjadi itu penyebabnya adalah kita. Bertahun-tahun itu terjadi sehingga ada dalam alam bawah sadar saya bahwa iya, kesalahan ini semua terjadi karena kamu mungkin kurang ini, kamu kurang cantik, kamu kurang baik, kamu kurang sempurna, dan kamu ya itu Membunuh karakter. oh ya, nggak cuma membunuh karakter, ya membunuh Dian pelan-pelan. Jadi ketika kalau tanya sekarang, inilah saya harusnya kehilangan diri saya beberapa tahun, berpuluh-puluh tahun ya akhirnya di dalam toxic relationship itu. Bukan mudah pasti Mbak Dian. Melihat orang yang kita cintai, sayang, kalau konteks kita rumah tangga pasti anak, mohon maaf ya, disakiti, dibohongi dengan partner atau pasangan. Apalagi menjalani hari-hari yang pada kala itu 0 rupiah. Iya. Itu bukan hal yang mudah untuk orang melanjutkan hidupnya gitu. Tapi mungkin kalau misalnya Mbak Dian mengingat, dan juga ini mungkin banyak teman-teman di rumah juga yang merasakan momen terendahnya dengan versi masing-masing. Betul. Apa Mbak yang membuat sosok Mbak Dian harus maju, bergerak, dan dulu awalnya itu jualan apa? Dan apa yang buat Mbak Dian, kayaknya aku harus cari duit lagi. Apa yang Mbak Dian lakukan pada saat itu? Kalau sebenarnya kalau usaha saya yang hari ini itu kan brand yang ke-13 ya Mas. Dari 12 brand yang sudah jatuh bangun, bangkrut, suntik mati gitu. Dan Allah akhirnya kasih jalannya di brand yang ke-13 dan 14 ini. Tapi selama saya membangun brand saya itu, yang paling utama saya mendapatkan bantuan atau saya mendapatkan pertolongan Allah itu terakhir yang saya bilang sisi terendah hidup saya itu Mas. Itulah titik
di mana terendah dalam hidup saya, tapi itulah titik di mana Allah bantu saya. Gitu. Yang kok ditanya gitu, apa yang menjadi lompatan ya dari titik terendah sampai akhirnya di situ tuh legowo. Yang tadi makanya saya tulis di buku kan, ikhlas tanpa tapi. Legowo itu adalah, kalau kita bilang, Mbak aku tuh nggak punya amalan apapun ya, sholatku juga kadang masih bolong-bolong, misalkan ada yang ngomong gitu ya, Mbak Dian amalannya apa sih? Kalau ditanya ya Mas, maksudnya sholat juga saya biasa aja, sedekah juga saya biasa aja. Tapi kemungkinan besar yang saya bisa sampaikan bahwa saya tuh termasuk orang yang mudah banget maafin. Mudah banget bilang, it's okay. Legowo itu mudah banget. Justru mungkin ya Mas, kelegowoan itulah yang membawa saya sampai pada hari ini. Kelegowoan itulah yang membawa ketenangan saya sampai pada hari ini. Kelegowoan itulah yang membuat saya bahagia sampai pada hari ini. Menghilangkan semua sakit hati, dendam, kecewa, hal-hal yang memberatkan dalam diri, itu sudah dilepas. Mungkin justru karena itulah Allah akhirnya kasih rezeki, kasih kemudahan, kasih kebaikan, bahkan mungkin begitu banyak karunia yang saya berikan, keajaiban-keajaiban yang saya dapatkan itu kemungkinan besar karena kelegowoan itu sih Mas. Jadi bukan karena ikhtiar kerja keras, itu udah jelas ada, tapi pengungkitnya, faktor dari langitnya saya pikir sih itu sih, karena saya nggak punya apapun selain sabar aja sih. Kadang orang gampang ya buat ngomong, udah ikhlasin aja, udah saya ikhlas gitu. Tapi pada hakikatnya ikhlas itu bukan hal yang mudah. Dan ternyata sosok Dian Dwi Agustin mengajarkan kalau kita ikhlas atau legowo. Mungkin Allah lebih banyak merahasiakan atau menyimpan hal-hal baik seterusnya. Oh ya, betul. Dan itu dirasakan oleh sosok Mbak Dian. Betul. Pada saat itu Mbak Dian, momen bangkit, kalau tadi saya nggak salah, di Bedeng, untuk pertama di brand kesekian, membangun bisnis kembali dengan 2 anak tinggal di Bedeng. Apa yang dengan hutang setengah miliar? Dengan hutang setengah miliar, itu di luar nalar sebenarnya untuk saya pribadi ya. Banget. Tapi, apa yang Mbak Dian lakukan pada saat itu, jualan apa untuk bangkit? Ya ini, saya jualan nasi kotak Mas. Jadi nasi liwet, ayam bakar, saya jual tuh dari kotak. Di rumah di Bedeng situ Mas. Yang beli siapa? Yang beli teman-teman sekitar awalnya. Kasian mungkin dulu belinya. Kayaknya ya. Kalau boleh tahu terus. Saya bikin status gitu. Saya dari uang 100.000 itu Mas, saya beli beras berapa kilo, saya beli ayam berapa pieces gitu, saya masak, terus saya videoin, fotoin siapa yang mau order buat besok open PO. Tapi dapat modalnya dari mereka harus bayar dulu, transfer dulu buat DP, nanti saya buatkan. Dari 5 kotak Mas, 10 kotak, terus mereka mungkin nyicip ya. Nyicip, terus habis itu kok enak, makin berkembang. Dari orang 10 itu, dari mulut ke mulut, enak loh, enak, pada order. Gitu Mas, jadi dimulai dari WhatsApp. Pada saat itu? Waktu itu. Jadi saya cuma posting di media sosial aja, di WhatsApp, banyak yang order gitu. Lama-lama dari 5, 10, 20, ratusan, mulai akhirnya instansi order, masih di Bedeng itu. Bayangin Mas, bangun jam 2 subuh, ya masak sampai jam 6 nganterin anak saya sekolah, habis itu berangkat lagi ke pasar, masak lagi, jam 10, jam 11 istirahat sebentar, harus jadi admin, jadi kasir, ya kan? Gitu lagi masak sampai saya pernah mimisan, itu nggak terkendali, mungkin karena capek ya. Sampai hari ini, mimisan itu masih ada di selimut saya. Nggak pernah saya buang atau saya cuci. Itu kayak jadi, apa ya Mas, fosil ya. Ya, Kalau kamu lagi menyerah dalam hidupmu hari ini, kamu lihat, pernah kamu mengalami fase terburuk dalam hidupmu dan kamu bisa melewatinya kok. Kalau sekarang kamu mengalami fase terburuk, ingat kamu sudah berjalan sampai sejauh ini. Jadi itu tuh selalu tak lihat terus Mas, masih ada di rumah. Itu pingsan, tiba-tiba pingsan itu udah biasa banget. Makanya saya termasuk kalau makan di sambal lalu, saya mampu menilai karakter Mbak Dian, bukan, mohon maaf ya Mbak Dian ya, bukan tipikal ya gengsi atau menutup kartu. Kenapa saya bilang itu? Saya melihat beberapa foto, termasuk awalnya sambal alu, ada kan ya? Ada beberapa dokumentasi yang mungkin artinya mungkin tidak, mohon maaf, tidak maksud menyinggung siapapun, tidak semua orang mampu dan bisa menceritakan kartunya. Tapi seorang Dian Dwi Agustin bisa mengajarkan semuanya lahir dari nol, gitu ya. Saya pikir gini ya Mas, orang itu diceritain hal yang enak, yang sukses, itu gampang.
dan semua orang pasti senang. Tapi mereka tahu nggak bahwa di setiap kesuksesan itu ada beribu-ribu kegagalan, beribu-ribu ego yang harus dijatuhkan, beribu-ribu rasa sombong yang harus dipunahkan, tangisan, air mata, kehilangan, itu yang ingin saya sampaikan. Jadi ketika teman-teman yang sedang hari ini berjuang, ada temannya, dan kamu itu sudah sedang tidak berhenti. Kamu hanya sedang berjalan dan berproses. Suatu hari ketika kamu terus-menerus menjalani apa yang menjadi takdirmu dengan baik, on the track, yakin percaya sama aku, kamu akan mendapatkan kadonya. Kamu akan mendapatkan ada pelangi setelah badainya. Gitu. Luar biasa, ini belum di ujung udah dapat banyak kalimat yang membuat kita terbakar ya. Tapi Mbak Dian, kalau penasaran ya, saya dengeri bedeng buat order makanan dan lain-lain. Selanjutnya apa yang Mbak Dian lakukan pada saat itu? Nah setelah itu, alhamdulillah akhirnya saya ketemu partner saya. Jadi Mas, selama 1 tahun saya bikin bisnis kuliner makanan berat itu, di bedengan itu saya akhirnya ketemu dengan partner dan itu teman saya. Dia waktu itu juga sedang mencari jati dirinya, gue ini mau ngapain ya gitu, cari duitnya gitu. Terus dia jadi sopir gokar ceritanya. Nah dari sopir gokar itu dia dapat orderan dari kami. Oke. Dia ngambil lah take away tuh nasi tampah kami. Dia taruh di mobil. Nasi liwet, nasi donjur kan wangi ya Mas. Jadi semobil itu harum. Kata dia ini punya siapa ya kata dia gitu. Kok wangi, nasinya wangi kata dia gitu. Nah, habis gitu begitu dia balik lagi, kok ada anak-anak saya bermain di depan bedengan itu. Lah, ini anaknya Mbak Dian gitu. Terus saya dihubungin pas waktu itu saya lagi tidak ada di situ. Terus akhirnya kita ngobrol, terus dia berniat untuk yuk Mbak kerja sama gitu. Terus akhirnya 4 bulan ya saya berusaha untuk menerima apa yang menjadi tawaran dia, benar nggak ya, ini nggak ya, dan alhamdulillah akhirnya saya terima tawaran beliau gitu. Cabang pertama kami di Pramuka, dan disitulah kami mulai berkolaborasi. Beliau adalah Iqbal, foundernya Bimi, suaminya Sheila, mungkin teman-teman udah pada paham lah ya. Nah dari situ sampai pada hari ini Sambal Alu terbangun dengan partnership kami gitu. Nah sekarang alhamdulillah beliau udah hijrah di Jakarta ya. Insya Allah sudah mengembangkan sayapnya, gitu. Itu titik ceritanya, leverage-nya bagaimana Sambal Alu akhirnya bertumbuh ya sampai hari ini. Nah, terus habis itu 2020 Mas, itu kan pandemi ya. 2020 pandemi, otomatis rumah makan saya ikutan lockdown. Revenue berkurang sekitar kurang lebih 60%. Ya kan waktu itu orang-orang dilarang berkeliaran dan berkeliaran, dia makan di luar. Saya punya teman lagi. Kondisinya waktu itu sama persis dengan saya waktu masih di bedengan. Saya jadi kayak berkaca gitu loh Mas. Ya Allah ini persis sama kayak aku dulu kondisinya. Persis Mas, persis banget. Terus saya bilang, Mak, yuk kita bikin usaha. Saya bilang gitu. Supaya ekonomi dia naik gitu. Karena saya ngerti ya rasanya bagaimana di titik terendah. Karena beliau juga ada basic bikin kue. Dan saya juga ada basic. Kan saya pernah bilang ya 350 cabang gerai pizza itu Mas. Dari situlah akhirnya muncullah Rokes roti ini dari tahun 2020. Aku tuh cuma berpikir, nanti 50 lah yang laku sehari, oke lah. Yang penting kamu bisa makan, bisa hidup, jualan pakai delivery online aja gitu. Ya Allah Mas, 1 bulan buka, kita nggak expect bakal seviral itu, bakal sefomo itu. Nggak cuma 50, berkali-kali lipat laku. Itu Masya Allah itu pertolongan Allah sih Mas. Sampai mungkin kadang kayak kok bisa gitu iya. ya? Kok bisa? Sesuatu yang mungkin gini ya, mohon maaf Mbak Dian. Nggak semua orang itu punya, ada orang yang punya konsep dengan matang tapi ternyata tidak tereksekusi gitu. Iya. Tapi ada orang yang kayak ya udah niatnya bantu lillahi ta'ala, tapi kok malah alhamdulillah jalan. gitu. Nah ini honestly ya Mas, saya tuh sudah bangun banyak bisnis tadi itu ya. Beberapa bisnis yang saya bangun dengan niat untuk mengayakan diri, berantakan. Tapi justru dengan bisnis yang nothing tulus, bantu, Allah bantu malah bisa sebesar ini. Tapi qadarullahnya Rokes ini, sahabat saya meninggal 1 tahun setelah Rokes buka. Jadi, siapa beliau Mbak? Mbak Sri Nurmah. Ini juga ini saya kehilangan terbesar dalam hidup saya setelah
saya harus kehilangan begitu banyak ya saat saya memulai Sambal Alu gitu. Jadi saya tuh merasa gini Mas, Iya. ah Allah itu kasih kado terindah dalam hidup saya, tapi sebelumnya Allah itu selalu berikan kehilangan terbesar untuk hidup saya, gitu. Kayaknya itu menjadi pola gitu Mas. Setiap Allah mau ngeberiin kado, Allah itu selalu harus ambil orang-orang yang saya sayangi gitu. Either perpisahan lewat maut atau perpisahan ya yang lain gitu. Tapi dari situ justru cara Allah menyampaikan pesannya bahwa nggak apa-apa ya kamu kehilangan beberapa orang, tapi insya Allah setelah ini kamu akan mendapatkan begitu banyak orang. Kamu kehilangan satu cinta, tapi kamu akan diberikan beribu banyak cinta. Itu sih Mas. Saya memaknai begitu luar biasa pertolongan Allah. Oh, mohon maaf, saya tidak mengenal sosok yang tadi disebutkan, Iya. tapi mungkin kehadiran beliau adalah menjadi, amin, semoga zariah beliau Amin. menjadi amalan, membuka banyak lapangan pekerjaan untuk manusia sekitar, dengan hadirnya Rokes yang niatnya adalah membantu dirinya, tapi ternyata beliau Meninggal. mendahului, dan Mbak Dian insya Allah melanjutkannya tersebut. Mau nggak mau? Mau tidak mau. Dan kadang merasa kayak ya Allah, saya takut gitu. Saya pernah Mas, begitu pas beliau meninggal, sebelum beliau meninggal memang ada sedikit konflik ya. Tapi let's say kita sampai pas saat beliau meninggal, saya tuh merasa begini. Bangun Sambal Alu aja berat banget dan capek kan. Apalagi disuruh bangun 2 usaha. Yang dimana saat itu dua-duanya itu besar gitu loh Mas. Bukan yang satunya besar, satunya kecil. Kalau satunya besar, satunya kecil, yang kecil oke lah kita lepas gitu. Tapi ini dua-duanya besar. Saya perlu bertanya berkali-kali kepada teman-teman di sekitar saya, kepada orang-orang support system saya mampu nggak ya? Saya bisa nggak ya? Gitu. Bisa, insya Allah mampu. Akhirnya ya sudah, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Rokes mau saya tutup Mas. Mau saya tutup karena saya merasa nggak sanggup menjalankan 2 usaha yang besar ini gitu. Saya mau tutup, tapi karyawan-karyawan saya bilang, Bu, lanjutin gitu. Ada kami gitu. Di situ ya. Bener ya, kita lanjutin. Nggak nyangka. Sampai juga menuju 5 tahun. 5 tahun. Mbak Dian, sekarang kalau boleh tahu ada berapa cabang Sambal Alu dan Rokesnya? Kalau di total semuanya 8 cabang, masing-masing 4. Masing-masing 4. Apa yang mau Mbak Dian sampaikan untuk orang sekitar, karyawan, mereka yang sabar mendampingi perjalanan sosok Mbak Dian? Aduh, jadi mau nangis deh kalau Silakan mungkin. apa ya? Teman-teman sering banget ya, kalau terutama teman-teman karyawan ya, Silakan. sering banget Bu Dian tuh kan ngomel ya apapun entah tentang pekerjaan, entah kadang-kadang tentang sikap dan keputusan teman-teman gitu, yang kadang-kadang mohon maaf agak-agak aneh, agak-agak kok bisa gitu. Tapi percayalah, Bu Dian berdiri hari ini di sini itu tidak lain dan tidak bukan ya kalian gitu. Karena kalau cuman sekedar Bu Dian ingin hidup sendiri, maksudnya ingin hidup sukses sendiri, cukup 1 cabang aja cukup gitu. Tapi karena kalianlah akhirnya yang menjadi bahan bakar Bu Dian untuk terus berkembang. Saya tahu rasanya untuk jadi tulang punggung keluarga itu, Mas. Maka dari situlah yang membuat saya, oke, kita buka cabang lagi. Sejahterakan anak-anak karyawan gitu. Kita makin banyak yang harus kita bantu gitu. Jadi buat teman-teman karyawanku semuanya, Bu Dian sayang sama kalian. Ayo kita bertumbuh berjuang di kapal 2 perusahaan ini gitu. Jika Bu Dian salah, Bu Dian minta maaf, tapi percayalah Bu Dian dan kalian sudah melakukan yang terbaik. Saya yakin Allah nggak tidur. Yuk kita berjuang bersama-sama. Luar biasa. Saya izin mewakili karyawan Mbak Dian. Mbak Dian, mungkin untuk sekali lagi terakhir, untuk mereka yang sedang berjuang di sana, khususnya para perempuan, ataupun siapapun mereka yang menjadi tulang punggung, siapapun mereka yang berada di titik terendahnya. Ya. Silakan. Kadang-kadang kita itu ada di posisi sibuk, tapi nggak jelas sibuknya, Mas. Sibuk tapi nggak produktif gitu. Yang ada, karena sibuk nggak produktif, kita dapatnya itu capek gitu. Teman-teman, hidup itu pasti memang capek. Jadi pengusaha capek, jadi ibu rumah tangga capek,
Jadi kayak Mas Niko aja juga capek. Jadi perempuan seperti saya juga capek. Tapi teman-teman tahu, tidur aja juga capek. Ya nggak sih Mas? Betul. Duduk-duduk diem aja juga Capek. capek. Saya cuma mau sampaikan, ketika semua dalam hidupmu itu membuatmu capek, pilihlah capek yang membuatmu mendekatkan ke mimpi-mimpimu. Pilihlah capek yang membuatmu produktif. Pilihlah capek yang membuatmu bertumbuh, berkembang, menjadi orang yang jauh lebih baik. Dan pilihlah capek yang membawamu ke kebahagiaan dunia dan akhiratmu. Jadi jangan cuma capek yang nggak ada artinya. Gitu deh Mas Niko. Ini yang kadang kita lupa ya. Kita milih capek yang mungkin malah nggak ada faedahnya. Nggak mendekatkan kita ke mimpi kita. Mimpi kita jauh dari yang kuasa dan kita Nggak membuat kadang lupa sampai arahnya kemana. Ya. Gitu. Jadi kadang-kadang kita perlu me time deh Mas Niko, sesekali kita diam. Gue ini capek hari ini tuh, bener nggak sih capek gue? Bermanfaat nggak sih buat orang lain? Bermanfaat nggak sih buat diri gue? Bahkan jangan-jangan gue tuh makin jauh dari pencipta. Gitu Mas. Coba. Astagfirullahaladzim. Itu sih, itu hal sepele buat saya, tapi justru itu yang bikin saya akhirnya terus-menerus balik ke tracknya lagi. Gue bener gak capek gue ini? Mbak Dian, Ya, saya mengucapkan terima kasih sama-sama. banyak Sama-sama. untuk segala hal baik hari ini. Saya mewakili semua yang menyaksikan. Saya tepuk tangan untuk sosok Dian Dwi Agustin. Terima kasih banyak. Tetap menjadi sudah sosok mengundang. inspiratif. Amin. Terima kasih telah banyak menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Terima kasih telah menjadi sosok tulang punggung keluarga dan juga banyak bermanfaat untuk orang sekitar. Amin ya Allah. Terima Mungkin kasih, Mas. tidak ada yang mampu membalas sosok Dwi Agustin kecuali mungkin amalan dan kebaikannya dan hanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Mbak Dian, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Semoga Niko. ini juga menjadi wasilah untuk banyak orang, Amin, memotivasi, amin. menginspirasi, Amin. dan terus menyaksikan podcast Tanya Rupiah Solusi. Saya pamit undur diri, Mbak Dian. Ya, Sampai terima jumpa di kasih. kesempatan Sampai jumpa, selanjutnya. Mas. Jangan bosan untuk kalau datang ke sesi selanjutnya. Selalu. Ya. Oke. Sobat Topis, saya rasa nggak mau tutup, tapi mungkin ini sudah cukup. Lebihnya teman-teman bisa komen di bawah atau mungkin bisa langsung follow di sosial media ada di Dwi Agustin ya. Atau kalau pengen ngobrol lebih dekat bisa perjalanannya mampir ke store-store outlet Sambal Alu dan juga Ralkes. Saya Dika Gayu, sampai jumpa. Bye-bye.